Rahma, benar sekali pada persidangan ke-15 kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso memang baru saja digelar dan baru saja selesai pada tepat pukul 11.20 tadi. Sidang yang dimulai pada pukul 10 pagi ini memang menghadirkan dua orang saksi dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Keduanya merupakan dokter yang pertama kali menerima dan juga menangani Mirna di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dalam keterangan pertama yang disampaikan oleh Prima Yudo, dokter ini menyampaikan bahwa kronologi kedatangan Mirna yakni tiba di Rumah Sakit Abdi Waluyo pada pukul 18 sore. Dan saat Mirna tiba di rumah sakit memang sudah tanpa nadi dan juga tanpa nafas. Secara kasat mata memang sudah bisa, menurut kesaksian dari Prima Yudo, sudah bisa terlihat bahwa Mirna ini sudah meninggal atau sudah tewas. Namun dari pihak kedokteran sesuai dengan SOP yang ada secara medis harus tetap dilakukan berbagai upaya-upaya pertolongan terhadap korban tersebut. Oleh karena itu dilakukanlah berbagai upaya. Yang pertama adalah resusitasi jantung dan paru atau RJP yang dilakukan selama 15 menit untuk memacu kembali jantung dari Mirna. Namun karena usaha tersebut tidak membuahkan hasil atau tidak ada pacu jantung dari Mirna, akhirnya dilakukan upaya kedua yakni pemeriksaan melalui EKG untuk melihat apakah masih ada gelombang jantung dari jenazah Mirna tersebut. Namun lagi-lagi kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya lagi nyawa daripada Mirna. Untuk itu tepat pada pukul 18.30 akhirnya diputuskan bahwa Mirna sudah tewas secara medis. Dan hal tersebutlah yang akhirnya tertuang dalam surat kematian yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Abdi Waluyo yang juga digunakan dalam persidangan ini. Selanjutnya juga kesaksian kedua dari dokter yang juga menangani dan juga memberikan kabar kepada keluarga Mirna terkait dengan tewasnya Mirna ini sendiri. Dokter tersebut adalah Adianto dan dalam kesaksiannya Adianto juga menyebutkan bahwa menemukan memang ciri-ciri fisik berupa kebiruan pada bibir Mirna ini sendiri. Namun Adianto juga menyampaikan kepada pihak keluarga yang saat itu bertanya-tanya terkait kematian secara tiba-tiba dari Mirna ini bahwa adanya kebiruan ini bisa disebabkan berbagai faktor. Yang pertama bisa karena serangan jantung, bisa juga karena adanya pembuluh darah yang pecah di kepala dan juga beberapa faktor lainnya. Untuk itu Adianto akhirnya menyarankan untuk melakukan otopsi. Namun pada saat itu saran dari Adianto untuk melakukan otopsi ditolak oleh keluarga Mirna. Dan seperti yang kita tahu pada persidangan ke-15 ini memang sedang bergulir kasus dari pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh temannya sendiri yang diduga dilakukan oleh temannya sendiri yaitu Jessica Kumala Wongso. Karena memang Wayan Mirna Salihin tewas setelah meminum kopi yang dipesankan oleh oleh Jessica maksud saya di Cafe Olivier pada 6 Januari silam. Dan berdasarkan CCTV yang sempat juga diputarkan di beberapa persidangan sebelumnya, memang terdapat reaksi bahwa sesaat setelah Mirna meminum kopi yang dipesankan oleh Jessica itu memang adanya kejang-kejang dan juga akhirnya Mirna tak sadarkan diri hingga akhirnya diputuskan tewas secara medis pada pukul 18.30. Dan nantinya persidangan ini akan dilanjutkan pada hari Rabu 31 Agustus 2016 mendatang dengan menghadirkan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Ya, Aris Rahma.